Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV di manapun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, dan tentunya kepada umat beliau yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, generasi Robani dan pemirsa KMTV, alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz, untuk episode ke-29. Cukup lama kita libur sepertinya, dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah dimudahkan untuk kembali bisa bersama guru-guru kita yang Masya Allah dan luar biasa sudah menyempatkan waktu beliau di sela-sela kesibukan. Kita akan membahas satu tema untuk kesempatan pagi hari ini adalah mutiara hikmah dalam ibadah haji. Karena bertepatan sekali mungkin sebentar lagi kita akan memasuki momen-momen tersebut di bulan Dzulhijjah insyaallah. Kita akan mendengarkan bagaimana nanti tema yang akan kita bahas ini. Mungkin beliau ini juga akan berbagi pengalaman ibadah haji beliau selama di Mekah atau menuntut ilmu di Madinah nantinya. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan nanti masing-masing dari beliau. Dan antum bisa bertanya nanti di sesi kedua setelah pemaparan dari guru-guru kita mengenai materi di 082179 911 909 911. Taib, generasi Robani, kita sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir untuk kesempatan pagi hari ini. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz? Waalaikumsalam Ustadz. Taib, kemudian Ustadz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Naam Ustadz. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah Ustaz. Taib, generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita barangkali langsung saja kepada masing-masing atau mendengarkan masing-masing dari guru kita pemaparan mengenai materi mutiara hikmah dari ibadah haji. Kita mulai dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ala alihi sadati syurafa, wa ashabi al-kirami nubala, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmil iqabi wal jazah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المكانة العليا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita muliakan para masyayikh, Fadilatul Syekh Al-Ustadz Dr. Helmi Basri Ad-Dawudi LCMA atau LCMA, Fadilatul Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Hidayatullah Ismail Al-Ghamawi Al-Gemawi LCMA, dan saudaraku yang setia menemani dalam setiap dialog di acara kita ini, di diktat Fadilatul Syekh Rainaldi Amran hafizallahul jami', dan teman-teman rekan-rekan yang ada di studio yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah atas nikmatnya. Setelah lama kita tak bersua dan saling menyapa, akhirnya datang juga kesempatan ini. Mudah-mudahan berbuah bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diberikan rahmat, dan ketika kita berpisah diberikan ampunan dan dipelihara oleh Allah SWT. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala mahrumah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, para pemirsa di KMTV dan media-media lain yang bekerja sama, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Kembali kita bertemu, mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ini kita disentuh oleh dakwah Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan syukur ini melahirkan nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral akarim wa al-karimat, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah kita mencintainya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan cinta kita diterima. Di saat kita bertemu, mudah-mudahan kita dekat dengannya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kepadanya, seperti yang dikatakannya, aqrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat denganku tempatnya di akhirat nanti, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ma'asyal kiram, pada hari-hari ini atau sejak 2 atau 3 hari yang lalu telah sampai rombongan pertama jemaah haji dari Indonesia ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah Indonesia, seperti yang sering dikatakan oleh orang Arab Saudi, andainya dada kami dibelah, maka yang pertama muncul adalah nama Indonesia. Artinya apa? Cintanya kepada kita sangat besar dan luar biasa. Mudah-mudahan hati kita juga mencintai, karena mereka adalah pelayan 2 tanah suci dan bisa memaklumi segala kekurangan yang terjadi, karena apapun kekurangan yang ada pada mereka juga sama-sama kita miliki.
Bahkan mungkin kita lebih banyak lagi kekurangannya. Kenapa orang yang sedikit kekurangannya tidak bisa kita maklumi? Kita yang berlumuran dengan kekurangan bisa-bisa membenci orang yang sedikit kekurangannya. Mudah-mudahan hati-hati kita disehatkan dari segala penyakit dan kedengkian. Mudah-mudahan perjalanan ini perjalanan yang diridai dan tamu-tamu Allah menjadi tamu yang berkesan, sehingga masing-masing mendapatkan apa yang dijanjikan berupa ampunan dan keridhaan. Pada pagi ini kita berbincang, mungkin juga bersambung nampaknya Ustaz ya. Kalau Ustaz Helmi pasti banyak ini maqasidnya di sini, karena berkaitan dengan maqasid. Baik, karena dipersilahkan saya memulai. Ya, saya mulai, tapi insya Allah tak sampai selesai. Ya, mesti ada yang terbengkalai, nanti akan dilanjutkan sehingga nanti disempurnakan oleh para masyayikh al-akarim. Ma'asyil kiram, ada dua ibadah yang sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW untuk benar-benar mengikutinya, walaupun kita tahu bahwasanya asal muasal kita mesti mengikut Nabi SAW, tapi dua ibadah ini begitu ditekankan. Yang pertama adalah ibadah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, seperti dalam hadis muttafaqun alaih. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat. Yang kedua adalah ibadah haji. Ibadah haji Nabi katakan juga dalam hadis muttafaqun alaih, khudhu anni manasikakum, ambil dari saya manasik haji kalian. Dalam riwayat ada tambahannya, fa inni la adri hal alqakum ba'da ami hadha, saya tidak tahu apakah setelah tahun ini saya masih bertemu lagi dengan kamu. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, salat dijadikan sebagai lambang dan sifat yang pertama dan utama bagi orang yang bertakwa, dan dia adalah rukun yang paling dicintai Allah setelah asyhadatain. Sehingga yang pertama nanti ketika dibuka catatan kita di akhirat adalah as-salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Kita sekarang pergi merantau, seperti kata Nabi, kita ke dunia ini kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Dunia ini juga darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat bekerja, di akhirat tempat menuai, tempat memetik dan mendapatkan hasil. Nah, ketika pulang ternyata bawaan yang paling pertama ditanyakan adalah salat. Adalah salat. Oleh itu, siapapun yang merantau dan dia tahu pertama ditanya sampainya kembali adalah salatnya, mesti dia akan menjadikan salat sebagai perhatian utamanya. Karena apa? Karena padanya bila di yang pertama ini diterima dan Allah suka dan ridha, yang lain akan mengikuti.
idza saluhat saluha sa'iru amali. Bila salih salatnya, ikut salih seluruh amalnya. Allahu Akbar. Ini kalau dijabarkan lagi dalam masalah ini panjang lagi nanti. Bisa-bisa masyayikh tak dapat waktu. Tapi biarlah mereka nanti akan menjabarkannya. Jadi subhanallah, salat bila salih seluruh amal. Bila tidak, iza fasadat fasada sa'iru amali. Bila rusak seluruh salatnya. Banyak barangkali kita hari ini bertanya kaum muslimin, umat Islam banyak yang salat, tetapi tetap saja maksiat, tetap kemungkaran. Jawabannya apa? Mungkin salatnya belum saleh, belum niatnya ikhlas, masih ada keterpaksaan, merasa ada keterpaksaan, bukan karena Allah SWT, atau ada kepentingan. Apalagi musim-musim kampanye, Masya Allah. Sampai sorban pun tidak jadi kadrun lagi di musim kampanye. Jadi kalau musim-musim kampanye, yang namanya sorban, jubah, bahkan mungkin jenggot sekalian, itu di musim kampanye bukan lagi tradisi Arab, bukan budaya Arab, tapi budaya pemilu. Allah Ustaz. Ya, kalau di jauh-jauh setelah itu nanti jadi kadrun, sekarang enggak. Ada kepentingan, bukan karena Allah SWT. Atau ikhlasnya luar biasa, tetapi tidak sesuai SK, tidak sesuai SOP. Nah, disinilah baginda Nabi SAW takut, jangan-jangan kalian melaksanakan salat tidak mengikut SOP yang telah ditentukan. Karena Nabi sendiri diajarkan salat oleh Jibril alaihissalam. Diajarkan oleh allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Diajar oleh yang sangat kuat dan sangat cerdas. Jadi gurunya Nabi kita adalah orang paling cerdas. Dan Nabi kita adalah yang paling cerdas. Oleh sebab itu keterangan Nabi itu keterangan yang paling cerdas. Tidak ada yang lebih bisa menjelaskan syariat ini seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan alhamdulillah, makanya Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni wasallim. Masa melihat aja tidak pandai. Alhamdulillah, inilah yang dilihat oleh para sahabat. Kemudian diajarkannya kepada tabi'in berapa sering para sahabat yang mencontohkan salat di depan para tabi'in. Saya sebenarnya tidak mau salat, tapi saya ingin melihatkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini raja pertama. Jadi Nabi tekankan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Padahal puasa, tidak mungkin juga kita puasa kecuali ngikut Nabi SAW. Demikian juga dengan bersedekah dan sebagainya. Tapi pas di salat, Nabi SAW tekankan ini. Sallu kama ra'aitumuni salli. Sebab apa? Pertama, di akhirat, ini yang akan dibuka dulu bungkusan kita. Yang kedua, kepadanya bersandar ridha tidak ridhanya Allah pada kita. Saleh tidak salehnya amal kita. Memang siapa yang ini bisa kita lihatkan dengan kasat mata kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa. Bila orang berusaha sekuat tenaga untuk salat seperti Nabi, tak dikurangi, tak ditambah, tidak ada modifikasi, tak ada kreasi dalamnya, insya Allah di amalan yang lain tetap akan mencari bagaimana Nabi SAW melaksanakannya. Tapi siapa yang merasa atau melakukan tidak mau seperti Nabi persisnya, atau mencari-cari tambahan-tambahan dan lain daripada ada berkreasi dalamnya, dia pun pada amalan yang lain juga akan cenderung untuk tidak konsisten dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kaum muslimin, rahasia perkataan Nabi, iza saluhat saluha sa'iru amali. Kenapa orang yang senantiasa ingin mengangkat sifat salat Nabi,
Kadang-kadang sebagian mencemooh pula Ustaz. Ya, memang apa namanya sifat salat Nabi, kita selama ini salat tidak seperti Nabi gitu. Ya akhi, yes. Ini sifat salat Nabimu. Riwayat-riwayatnya jadi cemoohan bagimu. Atas nama fikih kadang atas nama fikih, atas nama usul fikih. Memangnya para ulama yang menulis tentang sifat salat Nabi itu seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Qadi namanya Abu Syahbah Ad-Dimashqi, Imam Idyauddin Al-Dimashqi dan sebagainya. Mereka menulis tentang sifat salat Nabi. Tapi Masya Allah, subhanallah, sebagian merasa gerah dengan menyebut sifat salat Nabi SAW. Ya. Kalau bukan karena apa? Kecintaan yang jujur kepada Nabi SAW, ya, pasti dia akan mengapresiasi. Alhamdulillah ditunjukkan. Tapi yang ditonjolkan adalah khilaf. Ma'asyur kiram. Kembali kepada masalah haji. Dan haji pun Nabi SAW tekankan. Khudhu anni manasikakum. Sebab apa kaum muslimin? Wallahu alam. Mungkin dari sisi maqasidnya nanti usaha ilmi itu akan lebih mendalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Di salat tadi saya lupa, mohon maaf, wa aqimus salah. Bahasanya selalu wa aqimus salah, bukan sallu, enggak, tapi wa aqamus salah wa yuqimuna salah, aqimus salah. Subhanallah. Berarti bukan hanya sekedar salat, mendirikan salat. Ma'asyur kiram. Dan dia adalah rukun amaliyah pertama yang menjadi ciri khasnya orang yang bertakwa. Kalaulah di salat menjadi ciri orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bertakwa, muttaqun, orang-orang yang dapat hidayah dengan salat, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang paling bertakwa, maka meniru salatnya adalah meniru orang yang paling bertakwa. Meniru salatnya meniru orang yang paling bertakwa. Tidak ada jalan yang lebih membuat kita bertakwa kecuali jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pas di haji Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Subhanallah. Kenapa disuruh itmam kaum muslimin dan muslimat? Wallahu alam. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya haji, bukan sebagian, ini ijma' ya, tapi yang mengarahkan kepada hikmah ini, sebagian mengatakan haji itu yang rukun itu hanya satu kali. Makanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibuku yang diberikan hari ini nikmat bisa naik haji tahun ini, khususnya yang haji pertama, Hajjatul Islam. Karena haji itu patokannya sekali seumur hidup. Siapa yang haji pertama, hajinya haji rukun. Bila tidak sempurna di haji pertama, bisa-bisa haji yang kedua tidak lagi haji rukun, haji sunat. Ibaratnya kalau tuan-tuan nak bangun rumah, harus pondasinya kokoh. Kalau pondasinya tidak kokoh, walaupun dibangun secantik apapun yang di atasnya, aksesorisnya, dindingnya, dia rapuh. Makanya tolong perhatikan, khususnya yang haji pertama kali. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. Dan kepada para pembimbing, ya, yang resmi maupun non resmi, yang resmi apalagi karena digaji, karena diberangkatkan untuk menyelamatkan umat, bukan untuk mencari penghasilan. Karena haji, dia sudah dapat haji dengan biaya dari jemaah haji, walaupun disebut biaya pemerintah, Ustaz, ya, tapi sebenarnya dia masuk dalam komponen haji jemaah. Kemudian diberikan lagi uang, apa istilahnya, uang SPPD, uang saku gitu ya.
living cost, dan semuanya serba gratis. Ini tanggung jawab besar untuk mengarahkan manusia ini sedekat mungkin dengan hajinya Nabi SAW. Karena ini bukan tamasya, bukan rekreasi, bukan wisata religius, tapi ini adalah penentu rukun Islam kita. Maka Nabi katakan khudhu anni manasikakum, sebagai aplikasi dari perintah Allah, wa atimmul hajjah wal umrata lillah, sempurnakan. Walaupun makna yang umum dibahas adalah bila sudah haji jangan pulang sebelum selesai haji, artinya tidak boleh dibatalkan. Ini dari sisi fikihnya, maknanya bila sudah ihram wajib hukumnya sampai selesai, tidak boleh diputus di tengah jalan. Itu makna secara hukum wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi dari sisi makna kesempurnaan adalah sempurnakan haji dan umrah karena Allah, dan haji yang sempurna itu adalah hajinya Rasulullah SAW. Maka ditekankannya untuk wa atimul hajja wal umrata lillah. Ditekankannya khudhu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian dari saya. Apa sebab? Ma'asyarul kiram, Nabi kan menyaksikan sendiri bahwasanya haji itu oleh orang jahiliyah sudah dirubah-rubah. Sudah dirubah-rubah. Haji masih ada, karena itu syariat. Dari dulu haji itu disyariatkan lagi. Khususnya ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail alaihi wassalam. Ibrahim sudah ajarkan haji yang mengandung tauhid, yang mengandung iman, penuh dengan petunjuk yang diridhai Allah SWT. Lalu karena jauhnya masa dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, kemudian manusia pun mulai berijtihad, padahal nasnya ada. Misalnya mereka berijtihad bahwa Arafah itu tanah, bukan tanah suci. Sedangkan Muzdalifah atau di dalam Arafah di dalamnya adalah tanah suci. Dengan alasan itu mereka merubah wukuf. Yang asalnya di Arafah, akhirnya wukufnya di dalam tanah haram. Kan alasan, kalau ibarat apa kajian akademis Ustaz ya, alasan logisnya benar, alasan filosofisnya kuat, studi akademisnya pun karena lebih dekat ke Makkah. Kan selesai Arafah kan orang lebih dekat ke Mina, daripada jauh-jauh ke Arafah, lebih baik hukumnya di perbatasan Muzdalifah dengan apa, di Wadil Muhassir itu. Padahal Nabi SAW sudah menunjukkan wukuf itu dari dulu di Arafah, al-hajju Arafah. Tapi mereka memandang alasan filosofis, alasan logis. Makanya filosofis dan logis ini kadang-kadang banyak merusak syariat kalau tidak digunakan secara tepat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, akhirnya mereka merubah menjadi wukufnya bukan di Arafah, karena Arafah tanah halal atau tanah yang tidak disucikan. Beribadah di tanah suci lebih bagus daripada beribadah di tanah yang tidak disucikan. Itu benar? Tidak, demi Allah. Kemudian mereka, Allah mengajarkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Lalu mereka tambah illa syarikan huwa lak, dengan alasan logis dan filosofis lagi. Ya, sekutu ini tetap milik Allah. Illa syarikan huwa lak, sekali sekutu yang milik Allah, tamlikuhu wa ma malak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di bumi ini, cuma dengan izin Allah saja. Seperti sekarang orang berdoa kepada wali, meminta kepada wali, tidak dianggap syirik. Sama pikir jahiliyah dulu seperti itu. Mereka meminta pada wali kan nama-nama orang saleh, Uzza, Manat dan sebagainya, nama orang saleh. Latta, Al-Latta itu nama orang saleh. Lalu mereka menyeru, karena mereka membedakan secara lughah. Nada
memanggil. Doa, berdoa tidak sama maknanya. Jadi kalau ya Badawi misalnya, ini hanya sekedar panggilan, nida. Nida bukan doa. Subhanallah, ini main akal-akalan, alasan-alasan yang dibuat-buat. Sehingga mereka menganggapnya bukan syirik. Misalnya orang ziarah ke kuburan Badawi misalnya, ya Syekh Badawi, ya Syekh al-Arab, isfi ibni. Bagi mereka itu tidak dianggap syirik. Sebab ini hanya ibaratnya disamakan dengan kita, ya Ustaz Helmi tolong saya, atau pergi ke dokter, dokter tolong sembuhkan putra saya ini. Padahal kalau jujur kita katakan, antum ke dokter bilang sembuhkan atau obati? Tidak ada kita yang bilang sembuhkan saya, tidak, tapi semuanya tolong obati, terapi, lakukan observasi dan sebagainya. Yang kesembuhan tetap dari Allah SWT. Nah, tapi bagi mereka ini nida dibedakan dengan doa. Pada dalam Al-Quran dan hadis, nida dengan doa itu adalah sama. Wanada, apa namanya? Nuh rabbahu, inna ibni min ahli. Dia berdoa, tolong selamatkan anak, karena dia juga keluarga. Allah katakan, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini alasan-alasan filosofis ini sering merusak syariat kalau tidak digunakan secara tepat. Ya, kan tanah suci lebih afdal daripada tanah yang tidak suci. Betul. Tetapi apakah ibadah wukuf di tanah suci lebih afdal daripada tanah non suci? Tidak. Kan ini syariat. Dan masih banyak lagi insyaAllah. Saya tidak mau habiskan semua nanti. Ini Ustaz Hidayat, Ustaz apa, tidak ada waktu lagi. Saya cukup kesabaran di sini insyaAllah. Kalau tidak selesai hari ini kan boleh sambung lagi Ustaz dalam seri yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Saya hanya memulai dari sini bahwasanya ya, haji ini karena dia sekali memang harus benar-benar disempurnakan. Jangan main-main. Andai pun antum dapat haji kedua, enggak, ini bukan pondasi lagi. Karena pondasi itu haji pertama, sehingga disebut Hajjatul Islam. Hajjatul Al-Islam. Oleh situ kita sangat berharap kepada Allah, kemudian kepada para jemaah yang terpanggil, yang mendapat kesempatan, tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajari bagaimana haji Nabi SAW, dan khusus lagi kepada para pembimbing ibadah. Jangan bagaimana asal selesai tugas, tetapi selesai tugas laporan diterima, gaji cair. Bukan tugas selesai gaji tersendat-sendat. Karena apa? Karena tidak sesuai SOP, tidak sesuai mata anggaran, tidak akan turun. Ya, akhirnya jadi temuan. Kalau temuan di dunia masih bisa diperbaiki administrasinya, tapi kalau temuan di akhirat langsung jadi habaan mansura. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang tidak masuk bagian daripadanya dari sejak zaman Nabi, maka ditolak. Malam yakun dinan fi zamanin Nabi SAW, lam yakun dinan fi zamanina. Siapa yang tidak termasuk bagian dari agama di zaman Nabi, juga tidak masuk bagian dari agama di zaman kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah membuka hati, karena hanya dialah yang bisa memasukkan hidayah ke dalam hati. Sekali saya kembalikan kepada akhuna Ray untuk melanjutkan bersama masyayikh. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk pembukaan materi kita mengenai mutiara hikmah dalam ibadah haji. Dan Masya Allah memang haji ini memang harus kita ambil murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan kepada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi.
Tapi sebelumnya, bahkan mulai dari Nabi Adam, sejarahnya itu, perjalanannya, dan nanti ada pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan kalau untuk perintah, itu ada ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, dan selesai Ka'bah itu dibangun, diperintahkanlah Nabi Ibrahim itu untuk memanggil, menyeru orang-orang agar bisa berhaji. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin finnas, seru manusia, panggil manusia untuk mengerjakan haji. Mereka nanti akan datang, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan, bahkan mereka datang min kulli fajjin amiq, dari penjuru yang begitu jauh. Oleh karena itu kata-kata seruan ini jadi sebutan juga oleh orang. Kamu kenapa belum haji? Belum ada seruan. Karena memang wa adzin finnas. Ada juga yang memaknai azin itu azan, maka diazankan pula kloter-kloter yang berangkat haji itu. Tapi kita harus tengok apa maksud yang sebenarnya. Gak boleh kita menafsirkan begitu saja. Tengok bagaimana para ulama memahami ayat itu. Ini dikarenakan oleh ada kata azin di situ, dimaknai dengan azan, maka azan setiap kloter yang mau diberangkatkan. Wallahu a'lam bagaimana pandangan para ulama, tapi kita bukan bicara soal itu. Kita ingin mencoba melihat mutiaranya. Kalau kita lanjutkan ayat yang tadi itu, ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Ini sesungguhnya ayat yang mengatakan di balik perjalanan haji itu ada mutiaranya. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka mendapatkan atau menyaksikan atau meraih manafi'a lahum. Manafi' itu jamak dari kata manfaat, dan manfaat itu sudah menjadi bahasa kita. Manfaat, manafi' berarti di balik ibadah haji itu bukan hanya satu manfaat, tapi ada manafi' yang luar biasa. Ada banyak kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik perjalanan ibadah haji. Dalam waktu yang singkat ini barangkali, dan saya sangat yakin sekali, kita tidak akan mungkin untuk membicarakan semua manafi' itu, karena nanti manafi'nya itu ada yang hubungannya dengan manafi' ukhrawiyah, manfaat yang orientasinya kebaikan di akhirat kelak. Ada yang sifatnya manafi' dunyawiyah, ada yang manafi' ruhiyah, bagaimana membangun ruh dan jiwa melalui ibadah haji. Bahkan ada manafi' iktisadiyah, ada yang hubungan sama ekonomi gitu, bagaimana haji dipandang dari sisi membangun ekonomi masyarakat. Itu semua akan menjadi bagian sebenarnya seharusnya menjadi bagian dari pembicaraan kita ketika kita bicara mutiara-mutiara yang ada di balik perjalanan ibadah haji. Tapi tentu kita akan mengedepankan yang paling urgen. Kalau kita bicara soal ibadah, apa manfaatnya, tentu kita tidak mengedepankan soal-soal manfaat tambahan, apa yang akan kita dapatkan dunia kita dari ibadah itu. Tapi yang harus lebih kita depankan tentu yang paling prioritas. Apa yang akan kita dapatkan dari balik ibadah haji, atau apa mutiara pelajaran yang bisa kita pahami, kita ambil dari perjalanan ibadah haji. Saya ingin bicara satu atau dua poin saja secara umum. Yang pertama sekali, melalui ibadah haji ini, manfaat itu atau mutiara yang pertama sekali yang harus kita ambil dari perjalanan ibadah haji itu adalah tahqiqut tauhid. Bagaimana kita benar-benar mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Karena selama berhaji itu intinya ada pada tahqiqut tauhid. Mulai dari kata pertama yang terucap dan zikir yang paling sering diucapkan pada masa haji itu.
Kalau ada orang yang memulai haji atau umroh umpamanya, maka ketika dia ihramnya di miqat, maka dia akan mengucapkan Allahumma labbaika umrah kalau untuk haji, untuk umrah. Tapi kalau untuk haji, Allahumma labbaika hajjan. Ini kalau kita bawa kepada ibadah sholat, itu ibaratnya itu takbiratul ihramnya itu. Jadi kalau sholat itu ada Allahu Akbarnya, itulah takbiratul ihramnya. Dan sekarang ketika berihram haji, maka dimulailah dengan untuk apa dan apa yang akan dia laksanakan itu. Maka ia mengatakan Allahumma labbaika umratan, Allahumma labbaika hajjan. Dan setelah itu yang akan diucapkan oleh para jemaah haji itu adalah lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah lafaz zikir yang akan paling banyak diucapkan oleh mereka-mereka yang mengerjakan ibadah haji. Sampai nanti mereka melontar jumratul yang pertama ya, Jumratul Aqabah yang paling dekat dengan Makkah. Kita kalau lihat apa arti dari yang diucapkan ini sesungguhnya adalah penekanannya ada pada tauhid, bahwa dia datang itu mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang benar-benar hanya untuk mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Oleh karena itu, di sini harus niat dalam beribadah kita itu benar-benar hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan tauhid yang sesungguhnya itu mengandung dua hal. Benar-benar mentauhidkan Allah dan benar-benar bara'a minasyirik. Bagaimana dia benar-benar berlepas diri dari perbuatan syirik. Dan apa yang dibaca itu, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai ganti dari apa yang tadi sudah dirubah-rubah oleh orang jahiliyah tadi. Karena orang jahiliyah mengatakan illa syarikun huwa lak. Jadi kecuali ada syarik, ada syirikatnya, ada tandingannya, dan huwa laka, itu juga untuk kamu. Maka dirubah itu sama Nabi, la syarikalah. Ini penekanan tauhid yang sesungguhnya ada dalam ibadah haji gitu. Oleh karena itu bicara tauhid ini sangat penting sekali, dan jangan pernah bosan untuk membicarakan tauhid. Harus diulang-ulang terus, karena ini adalah pertanyaan di alam kubur nanti. Kalau pertanyaan di alam kubur ya pantaslah untuk kita ulang-ulang, kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada guru ngajar di sekolah, dia akan ulang-ulang itu poin-poinnya akan masuk ujian. Umpamanya ada satu materi, mana yang paling penting, mana yang akan ditanya dalam ujian nanti, itu akan diulang-ulangnya dalam penyampaiannya. Bahkan ditanya lagi, ini kalian sudah paham ini yang belum nih. Maka mengulang-ulang yang penting itu harus. Kalau ada seorang ayah berpesan kepada anaknya, tolong kamu ke pasar beli yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin, tapi ada satu yang tidak boleh lupa. Yang satu tidak boleh lupa ini diulang-ulang terus nih. Pokoknya jangan lupa yang ini, jangan lupa yang ini. Itu menunjukkan itu sesuatu yang sangat penting. Nah, masalah tauhid itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka itu juga yang harus kita ulang-ulang untuk disampaikan. Itu juga yang harus kita ulang-ulang agar dipahami secara betul dan agar benar. Nah, oleh karena itu ungkapan talbiyah itu ungkapan yang terucap oleh orang yang berhaji, yang menunjukkan bahwa dia datang benar-benar untuk mengabulkan panggilan Allah, di mana Allah itu hanya satu yang pantas disembah, Allah saja, la syarikalah.
Tidak boleh ada satu bentuk pensyirikatan pun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama sekali itu ada pada tahqiqut tauhid, ada pada bagaimana mewujudkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita, dan itu diambil dari ibadah haji. Nanti kalau dia sudah pulang ke tanah airnya, nggak boleh ditinggalkan makna itu di sana. Makna itu juga yang harus dibawa ke tanah air. Karena sesungguhnya selamatnya kita dalam beragama ini ketika ada semangat kita untuk selalu mengabulkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau dulu dia berhaji sudah ucapkan labbaik Allahumma labbaik, walaupun nanti dalam hadis dikatakan ada suara di atas langit sana yang bilang la labbaik wa la sa'daik. Jadi ada di antara yang berhaji dia bilang labbaik Allahumma labbaik, ternyata ada yang menyeru di langit sana la labbaik wa la sa'daik. Enggak diterima kamu, enggak ada kebahagiaan bagi kamu. Haji kamu tidak ada diterima. Kenapa demikian? Karena ternyata makanannya dari makanan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dia diberi nutrisi dari yang haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa-doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berangkat ke sana benar-benar dengan hati yang bersih, kemudian dengan harta yang bersih, dan dengan itulah Allah mendengarkan doa-doa orang yang hadir di sana. Kalau kita lihat sindiran-sindiran yang juga datang kadang dalam bentuk-bentuk syair, ada orang yang berhaji dengan harta yang haram tetapi hajinya tidak diterima. Yang berhaji itu justru hanya ontanya saja. Apa bunyinya itu? Iza hajajta bimalin lahu sukhutun ma hajajta walakin hajjatil iru. Kalau enggak salah Ustaz ya. Apabila kamu berhaji dengan harta haram, ma hajajta, kamu tidak berhaji, walakin hajjatil iru. Yang haji itu onta-onta itu aja yang haji. Karena onta itu yang selamat dari yang haram tadi. Nah, oleh karena itu keikhlasan niat di awal ketika berangkat ibadah haji, karena dia akan menghadap yang suci sebagai tamu Allah yang maha suci, yang maha besar, maka dia harus datang dengan keikhlasan dan ketulusan hati, dengan tauhid yang murni tanpa ada sedikit pun unsur-unsur kesyirikan. Semangat mengabulkan seperti itulah yang tadi kita katakan harus sampai dibawa pulang nanti. Nanti kalau dia sudah sampai selesai haji, pulang ke rumah kembali, dia siap untuk menerima apapun panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya dikumandangkan suara azan, hayya 'alas shalah. Ada enggak kira-kira semangat untuk mengabulkan itu? Sebagaimana dia dulu mengabulkan panggilan Allah untuk berhaji. Maka labbaik itu kalau bahasa sehari-hari orang Arab, labbaik itu untuk menunjukkan keseriusan. Dipanggil labbaik, kalau bapaknya manggil labbaik, itu keseriusan dia dalam mendengar panggilan yang tadi itu. Kalau nanti ketika pulang dari haji disukseskan usahanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian sampai haul dan nisabnya. Kalau orang yang dimudahkan dan diberikan kelebihan harta sampai haul dan nisabnya, berarti ada panggilan Allah di situ. Apa panggilan Allah yang ada di situ? Itu dalam bentuk membayar zakatnya. Sekarang apakah dia masih punya semangat labbaik itu enggak untuk menunaikan zakat, membayarkan harta dalam bentuk zakat? Kalau dia bawa pelajaran itu pulang sampai ke rumah, maka semangat labbaik itu akan terpelihara. Apapun perintah Allah yang ada di hadapan dia, akan dia sambut dengan senang hati, akan dia sambut dengan semangat labbaik, sebagaimana dulu dia mengerjakan haji dan diawali dengan kata labbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat perjalanan ibadah haji itu adalah perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang lain.
perpindahan dari satu bentuk kebaikan kepada kebaikan yang lain. Nanti dia akan dimulai dengan ihram. Ihram itu satu bentuk kebaikan. Kalau seandainya dia mengerjakan ibadah haji, atau kalau kita ambil dulu dalam umroh umpamanya, kalau dia mengerjakan umroh, mulai dari ihram itu dia terus akan menuju kota Mekah. Nanti sampai di sana dia akan mengerjakan tawafnya. Setelah tawaf dia akan mengerjakan sa'inya. Setelah sa'i dia akan mengerjakan tahallulnya untuk mengakhiri umroh pada saat itu. Kemudian nanti dia akan menunggu masa dalam bentuk beribadah sampai datang masa hajinya. Hari Tarwiyah tanggal 8. Kemudian dia berihram kembali, nanti menuju dia ke kota Mina, besoknya ke wilayah Mina, besoknya dia akan ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi, lalu mabit 3 hari di Mina. Ini semua sesungguhnya adalah perjalanan ibadah dan perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini sesungguhnya ketika kita mencoba untuk memaknai ayat fa iza faragta fansab, apabila kamu telah selesai dalam satu urusan, maka berpindahlah kepada urusan yang lain. Bagaimana kita harus bisa diajarkan oleh perjalanan haji itu agar setiap detik waktu kita ini bisa menjadi ibadah. Agar setiap waktu detik kita yang kita miliki ini semuanya harus menghasilkan kebaikan yang akan membantu kita di akhirat kelak. Karena haji mengajarkan dia seperti itu. Selesai ini pindah pada yang lain, pindah pula pada ibadah yang berikutnya, sampai selesai ibadah haji. Oleh karena itu tidak ada detik waktu yang terbuang, tidak ada detik waktu yang tidak bernilai ibadah. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, bisa setiap detik waktu yang dimiliki oleh manusia, oleh setiap hamba Allah, itu bisa bernilai pahala dan bernilai kebaikan. Maka ini yang harus kita pahami baik-baik. Kita walaupun untuk sekarang tidak berangkat mengerjakan haji, tidak diberikan kesempatan untuk sekarang mengerjakan ibadah haji, mudah-mudahan yang belum berangkat pada masa yang akan datang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan haji. Tapi pelajaran ini bukan hanya untuk orang berhaji saja. Pelajaran ini bukan hanya untuk mereka-mereka yang sudah dimudahkan melaksanakan haji. Bagi kita yang memahami persoalan haji, ini juga harus kita ambil pelajaran ini. Bagaimana kita harus bersemangat untuk mengisi setiap detik waktu kita untuk menjadikan dia bernilai pahala. Ini ketika dikatakan mengisi setiap detik waktu menjadi pahala, bukanlah yang dimaksud ini bahwa setiap waktu kita harus sholat, kita harus kita harus di masjid. Enggak. Karena yang namanya ibadah dalam Islam itu kan bukan hanya ibadah mahdhah saja, tapi ada ibadah-ibadah lain yang bukan masuk dalam kategori ibadah mahdhah, tapi ada yang ghairu mahdhah. Digabunglah antara mahdhah dan ghairu mahdhah sehingga setiap detik waktu kita akan bernilai pahala, bernilai kebaikan. Itu yang harus kita usahakan. Kadang-kadang kita tanpa menyadari seolah-olah kita mengerjakan urusan dunia kita dan kita anggap itu murni untuk urusan dunia tanpa bisa mendapatkan pahala. Padahal kalau kita pahami baik-baik, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia kita, kalau kita bawa Allah dan kita libatkan Rasul dalam kerja-kerja dunia kita, maka sesungguhnya semua itu akan menjadi pahala dan menjadi kebaikan. Tapi syaratnya apa? Bawa Allah di situ dan libatkan Rasul. Walaupun kita mengerjakan urusan dunia kita. Sekarang umpamanya kita pakai sepatu. Pakai sepatu itu kan urusan dunia kita, itu kan kita gaya-gayaan pakai sepatu. Tapi kalau kita bawa Allah dan Rasul pada pakai sepatu kita, maka itu akan menjadi pahala.
Apa contohnya? Ketika dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasul itu suka memulai sesuatu itu dari sebelah kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Ketika dia pakai sandal dan dia sisir rambut. Nah, sekarang kita pakai sandal atau kita pakai sepatu. Kita awali dengan kaki kanan kita, karena Rasul suka memulai dengan kaki kanan. Jadi pahala enggak dia? Jadi pahala ketika kita melakukannya atas dasar kecintaan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sisir pula rambut kita. Dimulai pula dari sebelah kanan, karena juga Rasul suka memulainya dari sebelah kanan, maka sisir rambut kita akan menjadi pahala. Seorang ayah, seorang kepala keluarga pergi ke kerjanya, dia berangkat ke kerjanya untuk apa? Sekilas itu seolah-olah bagi kita itu dalam persoalan dunia kita saja. Tapi kalau kita bawa niat yang baik di situ, saya bekerja ini karena saya berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga saya. Maka saya berangkat untuk mendapatkan nafkah itu, mendapatkan rezeki itu, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberi saya rezeki yang halal. Selama dia bekerja tadi, itu akan menjadi pahala bagi dia. Bahkan itu bisa menjadi filter nanti saat dia bekerja. Kalau dia sudah memulai kerjanya dengan bismillah, yang diingatnya adalah rezeki yang halal, maka dia akan terpelihara dari upaya-upaya pribadi dia untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang barangkali di situ tidak halal. Mungkin dia mau menipu orang, atau mungkin dia mau tidak jujur dalam kerja dia. Itu akan bisa terhindar dari itu ketika memang dia bawa nama Allah di awal. Oleh karena itulah Nabi kan sudah mengatakan juga, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi. Semua perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Fahuwa abtar. Makna aqta di situ salah satu maknanya kata Syekh Utsaimin, qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, silahkan berpindah dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain, tapi upayakanlah perpindahan dari satu kerja ke kerja yang lain itu harus selalu mengandung kebaikan, dan di situ ada nilai pahala, sebagaimana orang-orang berhaji itu berpindah dari satu aktivitas, satu bentuk amalan kepada amalan yang lain, yang semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, mungkin untuk sekarang saya ingin ambil dua poin itu, pelajaran secara umum ya. Padahal kalau seandainya kita ingin mencoba untuk mengambil mutiara-mutiara secara khusus dari perjalanan ibadah haji, tentu akan sangat banyak sekali. Dari tawafnya, dari sa'inya, dari wukuf di Arafahnya. Kenapa hari wukuf itu adalah hari yang paling dibenci oleh syaitan? Jadi hari yang paling dibenci syaitan itu hari wukuf di Arafah, karena KO syaitan ketika itu. Saat ingin mencoba goda yang satu ini, dia sedang baca Quran. Goda yang satu lagi, dia sedang berdoa. Mau goda lagi yang satu lagi, dia sedang sholat. Tidak ada yang bisa dia goda. Adalah satu-satu yang bisa digoda sama iblis itu, orang yang kadang di Arafah sibuk foto-foto sama onta. Cari onta hias. Orang baca Quran, dia selfie. Kadang selfie-nya di Wadi Muhassir pula. Dulu Rasul melarang untuk berada di Wadi Muhassir itu lama-lama. Disuruh sama Nabi itu yang berada di wadi itu, cepat-cepat kalian katanya. Karena di wadi itulah dulu diturunkan laknat Allah. Yang batu berapi yang untuk Abraha itu di wadi itu. Sehingga Rasul tidak membolehkan sahabat untuk berlama-lama. Tapi sekarang orang justru di situ selfie lama-lama, santai-santai. Inilah orang-orang yang bisa digoda oleh syaitan. Tapi yang baca Quran, yang berzikir, yang berdoa, yang menangis, tidak akan bisa digoda oleh syaitan.
Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua, khususnya mereka yang berhaji, agar bisa memanfaatkan waktu-waktu hajinya menjadi cara untuk mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, terima kasih. Saya kembali serahkan ke moderator. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk tambahan materinya atau tambahan penjelasan mengenai tema kita. Kita akan lanjutkan atau sempurnakan untuk mendengarkan juga dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fadhil maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para masyayikh yang saya muliakan, guru kita Dr. Helmi Basri dan Dr. Dasman Yahya Ma'ali, Saudara Rai dan teman-teman semua yang hadir di studio, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita di pagi ini. Semoga senantiasa dijaga Allah dan diberkahi segala aktivitasnya. Kita bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan, nikmat ilmu yang sangat mahal, di mana kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menimba dan meningkatkan keilmuan kita. Semoga apa yang kita bicarakan memberikan manfaat pada diri kita, berkhusus saya pribadi, dan membuahkan amal dalam kehidupan kita. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yang mana tidak lagi berguna harta dan anak keturunan yang kita banggakan di dunia ini, kecuali kita datang dengan hati yang penuh iman kepada Allah. Hari yang sangat agung dan sangat menakutkan itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, ya Allah bimbing kita di dunia untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan tempat yang mulia dan kedudukan yang tinggi di sisinya dan mendapatkan syafaatnya. Berbicara tentang muatar hikmah ibadah haji, seperti yang disampaikan oleh para masyayikh tadi, sangatlah banyak, karena memang perjalanannya juga panjang. Yang pertama, memang Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam ini Allah menginginkan kita orang-orang yang baik. Belum lama kita baru menyelesaikan ibadah bulan Ramadan, memesankan kepada kita banyak hal, dan kita keluar darinya diinginkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lepas ibadah puasa kita hadir bulan Syawal, setelahnya kita masuk kepada bulan haram, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah dan Muharram. Nah, sekarang kita berada pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para tamu-tamu Allah yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji pun sudah mulai bergerak, berangkat safar menuju dua tanah suci. Insyaallah ada yang dulu berangkat ke Madinah dan ada yang mungkin langsung berangkat ke kota Mekah. Kalau kita melihat dari perjalanan itu, maka ada ibadah yang mana ibadah haji ini luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya orang-orang yang mampu saja yang Allah wajibkan ibadah ini, ibadah yang spesial. Makanya ibadah haji bukan hanya sekedar ibadah fisik, tapi di situ ada nilai ibadah yang kita harus mengeluarkan harta kita. Ada ibadah yang cukup semangat saja, gitu kan?
Ya, seperti tidak perlu modal. Ibadah-ibadah salat kita jaga dalam keseharian kita. Azan dikumandangkan, kita berangkat menuju rumah Allah. Kita salat berjamaah. Ya. Ada yang hanya subhanallah dalam setiap keadaan kondisi kita bisa beribadah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuhkan semangat. Ya. Tapi ibadah haji, ibadah yang membutuhkan tidak hanya semangat, keinginan, tapi dia juga dibutuhkan harta dan pahalanya cash dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis ini dibacakan oleh guru kita tadi, ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Ya, orang yang berhaji karena Allah tidak melakukan rafath, ya, kemaksiatan di situ, dan al-fusuk, ya, maka dia Allah berikan pahala yang luar biasa seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Ini spesial ini. Maka subhanallah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang Allah berikan kesempatan untuk berhaji tahun ini, maka mari kita ilmui ibadah ini. Mari kita bekali diri kita dengan tuntunan yang benar, bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang betul-betul diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal telah disampaikan tadi oleh guru kita Dr. Dasman, hadis yang Nabi sebutkan, khudhu anni manasikakum. Ini menunjukkan sebuah perhatian khusus dari Nabi, karena ibadah ini penting, ibadah ini sangat luar biasa. Makanya kita mencontoh Rasulullah SAW dan bagaimana ya dilakukan ibadah haji itu dengan benar. Nah, kemudian di samping ilmu yang mesti kita bekali, di samping ilmu yang mesti kita miliki bersama, maka kita lihat bahwa pelaksanaan ibadah haji itu subhanallah, subhanallah. Kalau kita ingin lihat lebih kecil ya dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, di mana kita di dalam berhaji itu, baik itu mengawali dengan umrah misalnya, atau dengan ibadah haji itu, mestilah kita akan berpakaian cuman 2 lembar bagi laki-laki, ya, selendang dan sarung. Ini menunjukkan kesederhanaan, mengajarkan kesederhanaan kepada kita. Siapapun dia di dunia ini, manusia biasa, rakyat jelata, atau para pemimpin-pemimpin dunia, para raja, orang-orang kaya, yang dia bisa membeli baju dengan berbagai jenis, ya, dan berbagai tingkatan harganya, bisa. Tapi di saat dia berhaji atau melaksanakan ibadah umrah, maka dia hanya memiliki 2 pakaian itu, pakaian putih. Dan ini mengajarkan kesederhanaan bagi kita dalam kehidupan, mengajarkan kesederhanaan kepada kita di dalam segala urusan kita, tanpa terkecuali dia hanya berpakaian itu. Kemudian ketika nanti jemaah haji, ya, saya ingin melihat dari satu sisi dari sisi pelaksanaan ibadah tawaf misalnya. Ini syariat yang sangat agung sekali. Kita akan memulai, ya, dengan mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Kita berputar sebanyak 7 kali. Kita coba perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kita mengelilingi Ka'bah yang dimuliakan, dan kita mengucapkan lafaz-lafaz yang sangat dianjurkan, memiliki ucapan tasbih, tahmid, takbir, bahkan doa-doa kita baca di saat-saat kita bertawaf itu. Tapi ada satu hal yang barangkali mesti kita jadikan renungan kita bersama dari pelaksanaan ibadah tawaf ini. Di dalam pelaksanaan ibadah tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, dan di mana Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Jangan coba dibalik, atau jangan coba kita memutar diri gitu. Dan ini adalah sebuah pelajaran mahal, ya. Apabila di saat melaksanakan
ibadah tawaf itu saja kita mencoba memutar atau melawan arus, gitu kan, melawan arah misalnya, maka jangan coba-coba karena itu akan berbahaya bagi dirinya. Begitu juga dengan syariat Allah tabaraka wa taala, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila syariat ini kita jalankan dengan baik, maka kita akan merasakan bahwa Islam itu rahmah. Kita akan merasakan indahnya beragama, dan kita akan merasakan betapa nikmatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat syariat Allah ini kita coba untuk dilawan, kita coba untuk melanggarnya, maka kita akan kewalahan dan bahkan kita akan kalah di situ. Makanya subhanallah, ketika syariat ini dikatakan mudah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lakukan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Jangan pernah kita mencoba untuk melanggar, bahkan mencoba untuk melawannya. Jangan pernah. Dalam urusan dunia saja kita akan, dalam urusan dunia kita akan sulit, apalagi dalam urusan akhirat kelak. Kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang pelajaran mahal ini, subhanallah. Mungkin para masyayikh juga merasakan di saat kita tawaf, Ustaz, masya Allah. Ikuti aja arus walaupun pelan. Ikuti arus walaupun pelan. Ikuti kemana? Jangan coba untuk nak menerobos ke kiri, gitu kan? Atau nak menerobos lebih cepat, lebih dekat, mungkin lebih cepat selesai. Itu berbahaya. Berbahaya. Di dunia saja berbahaya, apalagi akhirat kelak. Di syariat Allah ini kita coba untuk kita terobos, ya. Kita coba untuk langgar, berani kita untuk mengatakan yang itu halal, kita katakan yang haram, atau sebaliknya. Mengatakan sesuatu yang bukan perintah Allah di dalam urusan agama, akibatnya fatal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Itu salah satu kehidupan yang mesti kita renungi dalam perjalanan ibadah haji. Para jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun mereka berada, yang hari ini sudah berangkat ke kota suci Mekah, maka gunakanlah kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa itu. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang sangat berharga itu. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang berkeinginan ke sana tapi belum bisa berangkat. Mungkin karena belum cukup harta untuk bisa mendaftar, kemudian menunggu. Yang kedua, mungkin belum saatnya dia. Karena kita ini antrinya sudah luar biasa panjangnya. Berapa tahun Ustaz Pekanbaru ini? 30 tahun, bayangkan. Kalau hari ini kita daftar di usia 40 tahun, subhanallah. Usia berapa kita sudah harus berangkat, gitu kan? Atau mungkin dia sudah mendaftar, ya kan? Sudah menunggu kota. Ada aturan tidak boleh berangkat di usia 70 tahun. Nah, tinggal doa saja yang bisa dilakukan. Para jemaah yang sudah berangkat tahun ini, alhamdulillah, ada 2 tanah suci, ya, yang mana Allah berikan kelebihan di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya di kota Madinah misalnya, kita akan melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi, ya bi alfi salatin fi ma siwa. Gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin saya katakan kedua, yaitu di antara hikmah ibadah haji meningkatkan ruh talbiyah, ya, semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika azan sudah dikumandangkan atau mungkin sebelum azan dikumandangkan, maka bersiap-siaplah pada setiap jemaah, itu kan. Dan datanglah ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram untuk satu hal, yaitu ibadah saja. Karena kalau boleh untuk diingatkan, ya, jemaah Indonesia ini kreatifnya tinggi-tinggi. Kreativitasnya tinggi-tinggi. Memang terkadang subhanallah berangkatnya lebih awal, Ustaz. Tapi kemudian ya mampir dulu. Ya, mampir dulu, ya, sambil lihat-lihat, ya, apa yang ada di sekeliling Masjid Nabawi. Bahkan duduk-duduk begitu di pelataran masjid sambil terkadang masih mengisap asap rokoknya. Waliyadzubillah. Maka subhanallah, nasihat untuk diri kami dan seluruh jemaah yang sedang berada di kota suci Mekah ataupun di Madinah nantinya, maka ataupun yang akan berangkat, gunakan kesempatan yang mahal itu untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke Masjid Nabawi. Bahkan subhanallah, azan dikumandangkan, ya, memilih salat di luar pelataran masjid. Memilih untuk ya berjamaah di luar, padahal masjid itu masih ada sesungguhnya.
Terkadang inilah yang harus kita ingatkan jemaah itu. Dan alhamdulillah pemerintah Arab Saudi membuat bahkan memilih para pemuda-pemudanya untuk bisa menjadi pengingat di setiap pintu-pintu, bahkan di pelataran itu. Ini juga mahasiswa juga diminta untuk ikut bertugas di musim haji, mengingatkan para jemaah agar bisa masuk ke masjid dan bisa menikmati ibadah di dalam salat Masjid Nabawi misalnya. Ingatlah bahwa salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali salat jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain ibadah. Maka perbanyak salat di sana, salat-salat sunnah, perbanyak baca Al-Quran, kemudian perbanyak kita melaksanakan ibadah selain ibadah-ibadah seperti kita baca Al-Quranul Karim. Nah, apalagi nanti di Mekah, apabila sudah berangkat dari Madinah, berangkat kita ke Mekah, usahakan kalau tidak terlalu membuat badan kita terlalu lelah atau mungkin badan kita terlalu capek, maka usahakan setiap salat kita di Masjidil Haram, karena ibadah salat di situ sangat luar biasa, itu kan. Kata Nabi SAW, bimi'ati alfi salatin, 100.000 kali salat jika dibandingkan di tempat masjid lain. Kalau di Madinah tadi 1000, kalau di Masjid Nabawi, Masjid Mekah 100.000 kali salat. Nah, tentu ini kesempatan mahal para jemaah, kesempatan yang sangat luar biasa besarnya. Maka gunakan untuk bisa memaksimalkan diri beribadah di dua tanah haram dan dua masjid yang Allah muliakan itu. Maka sekali lagi para jemaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, misalnya kesempatan-kesempatan yang sangat lama, karena jemaah haji Indonesia ini subhanallah itu cukup lama, 40 hari lebih kurang berangkat dalam perjalanan mereka 40 hari, dan di Mekah itu sangat lama. Maka maksimalkan waktu-waktu kita di sana untuk beribadah, untuk beribadah di tanah suci Mekah. Lakukan salat-salat 5 waktu di masjid, kemudian ditambah dengan tawaf-tawaf sunnahnya, kemudian ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Insya Allah itu akan memberikan kesan dan memberikan sangat banyak manfaat dari sisi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila nanti sudah masuk ibadah haji, kemudian nanti wukuf di Padang Arafah, Masya Allah, Padang Arafah adalah sebuah ingatan untuk kita bahwa itu adalah miniatur padang mahsyar. Di semua orang berkumpul di situ semuanya, dan waktunya tidak lama, antara mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari di siang hari, dan itu kesempatan yang sangat mahal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji untuk memberikan ampunan kepada mereka yang wukuf di Padang Arafah. Allah berikan mereka pujian di hadapan para makhluk Allah Azza wa Jalla yang mereka datang ke sana. Di hari itu tundukkan hati, tundukkan seluruh jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu wukuf itu waktu yang sangat syahdu, di mana semakin sore semakin lezat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti ini disampaikan oleh guru kita Dr. Ilmi tadi, ya memang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan, karena tidak semua orang berada di saat itu mereka menggunakan waktu secara maksimal. Para jemaah haji dimanapun, maka tingkatkan yang akan berangkat, tingkatkan semangat untuk bisa memaksimalkan waktu di Padang Arafah itu. Dan kita subhanallah, dan kita orang yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk puasa Arafah. Subhanallah, begitulah syariat indahnya, begitulah subhanallah agama ini. Ada saja dari ajaran ini, dari syariat ini yang membuka peluang pahala bagi kita. Ada saja hikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya mari ketika tahun ini kita tidak berangkat, kita maksimalkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah nantinya di tanggal 9 Zulhijjah. Dan saudara-saudara kita yang berangkat, gunakan waktu-waktu yang sangat indah itu untuk bermunajat, lepaskan segala kemaksiatan, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugurkan segala apa yang telah pernah dilakukan, akui di hadapan Allah Azza wa Jalla, memelaslah, memohon dan minta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu Allah
turun ke langit bumi dan Allah mempersaksikan, Allah ampuni mereka dan Allah berikan pujian-pujian kepada mereka. Nah tentu masih banyak proses ibadah haji itu yang akan dilaksanakan. Belum lagi nanti mereka bersegera akan menuju Muzdalifah, kemudian di pagi hari mereka akan di tanggal 10 Zulhijjah menuju Mina, akan melontar jumroh Aqabah dan mereka akan melontar di sana. Dan kita di negeri yang mana di negeri ini kita tidak haji, kita akan melaksanakan salat Idul Adha biidznillah. Dan tentunya sekali lagi bahwa ibadah haji ibadah yang penuh dengan pengorbanan baik fisik maupun harta, tenaga. Makanya kita subhanallah ibadah haji ini bukan hanya ibadah yang sifatnya sangat membutuhkan fisik, ya, sangat membutuhkan fisik. Kalau bisa memang berangkat di waktu muda itu lebih baik. Kalau Allah berikan kesempatan harta kita, kemudian Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkatlah, karena kita akan bisa menikmati dari rangkaian ibadah haji yang sangat indah itu. Barangkali ini yang bisa disampaikan melengkapi apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita tadi, agar ibadah haji ini bisa diambil hikmah, karena tidak ada perintah dari ajaran ini kecuali di situ ada hikmah yang Allah inginkan untuk kita. Tidak akan ada sia-sia tidak akan ada ibadah yang sia-sia belaka, tidak. Tapi di balik perintah itu akan ada hikmah dan maqasid yang Allah inginkan untuk kita. Ada manfaat-manfaat yang Allah ingin berikan kepada kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini di Mutiara Hikmah di balik pelaksanaan ibadah haji. Mungkin tidak sampai untuk satu sesi ini aja Ustaz, mungkin ada lanjutannya nanti insyaallah. Tapi kita akan beralih ke sesi kedua seperti biasa. Generasi Robani dan pemirsa KMTV di 082174909911 untuk pertanyaan antum yang sudah ada beberapa masuk di line WA kita, dan kita akan coba jawab mengenai materi kita. Kita utamakan tema yang pertanyaan yang berhubungan atau berkaitan dengan tema yang kita bahas untuk pagi hari ini. Kita coba jawab untuk yang pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Abu Aisyah di Gresik, Jawa Timur, sedang menyimak kita Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan mengenai ibadah haji ini sebenarnya panjang lebar Ustaz. Ada 2 poin yang saya tanyakan. Yang pertama mengenai nilai tauhid atau penjauhan manusia dari syirik seperti yang dibahas Ustadz Helmi tadi. Ada yang mengatakan di Ka'bah itu ada makom Ibrahim Ustaz. Ini rancu makna. Ada yang mengatakan ini kuburan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan tempat Nabi Ibrahim berpijak membangun Ka'bah. Karena ini bisa saja terjadi kesyirikan kan Ustaz, kalau memang itu kuburan Ibrahim. Yang kedua mengenai badal haji Ustaz. Apakah boleh badal haji sekeluarga dibadalkan oleh satu orang? Dan apakah boleh pula travel yang menyediakan jasa badal haji memungut bayaran? Nah Ustaz, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih atas pertanyaan yang merespon apa yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama terkait dengan makam Ibrahim. Makam itu jangan dimaknai dengan makam dalam bahasa kita. Tapi makam itu makam dalam bahasa Arab yang asal katanya adalah qama yaqumu, makaman itu isim makan namanya. Tempat, qama itu berdiri, berarti makam itu tempat berdiri. Maka makam Ibrahim itu adalah tempat berpijak di mana dulu Nabi Ibrahim mengawali untuk membangun Ka'bah. Kan Nabi Ibrahim sama Ismail kan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi makam di situ bukan yang dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita makam itu ya kubur. Jadi makam Ibrahim bukan kuburnya Nabi Ibrahim. Bahasa kita memang makam adalah kubur.
yang sering kubur itu dijadikan sebagai tempat-tempat kesyirikan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita pahami secara baik bahwa itu artinya adalah tempat berpijak, tempat berdiri di mana Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail memulai untuk membangun Ka'bah. Dan itu diabadikan maqam Ibrahim, ada bekas telapak kaki Ibrahim yang itu juga kadang-kadang disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melakukan satu kesyirikan. Dicium-ciumlah makamnya itu, kaca yang ada di situ. Maka perlu juga kadang dijaga itu kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tersalah, itu ada yang mencoba untuk menghalanginya. Kadang orang beralasan juga itu kan bukti dari ekspresi dari kecintaan. Ya, barangkali kalau sekedar ekspresi biasa ya mungkin saja bagi orang yang pertama melihatnya. Tapi itu bisa menjadi wasilah. Maka dalam konsep saddu dzari'ah itu perlu dicegah agar tidak menuju kepada hal yang lebih salah lagi. Maka dengan demikian memang harus benar-benar bersih dari syirik dan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berhaji yang tergambarlah dalam ucapan talbiyah itu. Ketika dikatakan labbaik Allah tetapi ujungnya adalah la syarikalah. Tidak boleh ada satu bentuk kesyirikan pun. Satu bentuk kesyirikan pun. Karena ada orang menganggap sesuatu yang sebenarnya itu mengandung unsur kesyirikan tapi dianggap tidak. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu yang ketika menjadikan patung-patung sebagai tempat mereka meminta, tapi bagi mereka itu tetap meminta kepada Allah. Kata mereka seperti itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya tidak menyembah patung itu hanya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kalau kita lihat ayat kan ada wa annal masajida lillahi wa la tad'u ma'allahi ahada. Wa la tad'u ma'allah, janganlah kalian berdoa ma'allah ahada. Jadi janganlah berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan Allah. Berarti membawa yang lain bersama berdoa kepada Allah itu sudah menjadi satu kesyirikan. Dan itu harus dihindarkan gitu. Walaupun ujung-ujungnya kepada Allah, tapi membawa yang lain ma'allah, itu kan itu larangan tadi itu, la tad'u ma'allahi ahada. Sekarang disebut-sebutlah mungkin nama-nama siapa gitu, orang-orang wali-wali yang barangkali dianggap keramat. Jangankan kepada wali, membawa nama Rasul saja kalau sudah sebagai tandingan seperti itu digandengkan, ya itu tidak dibolehkan. Karena Rasul itu adalah seorang Rasul, tapi dia bukan seorang yang sampai tingkat keberadaannya, martabatnya sebagai ilah. Yang ilah itu hanyalah Allah, la ilaha illallah. Jadi dengan demikian benar-benar murnikan tauhid dan benar-benar jauh dari syirik. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang kedua itu persoalan badal haji ya. Badal haji memang itu dibahas dalam buku-buku fikih oleh para ulama dan itu dibolehkan berdasarkan kepada hadis dan riwayat yang ada. Di antaranya adalah hadis yang disebut sebagai hadis subrumah. Ada orang yang lontar jumlah bismillahi Allahu akbar li subrumah. Dengar sama Nabi, itu siapa itu subrumah itu, kata Rasul. Itu saudara saya yang saya hajikan sekarang. Lalu Rasul nanya, kamu sudah haji belum? Ternyata dia belum haji. Dan Nabi mengatakan, haji an nafsik summa haji an subrumah. Hajikan dulu diri kamu, setelah itu barulah boleh menghajikan subrumah. Awak belum haji lagi, awak hajikan pula orang lain kan? Berarti melakukan sesuatu yang kita sendiri belum melakukan. Maka secara hukum itu boleh, dengan syarat memang yang melakukan sudah berhaji duluan dan yang dihajikan ya sudah meninggal gitu kan. Karena kalau dia masih hidup barangkali nanti ada kesempatan dia mengerjakan haji. Hendak pula semua orang yang boleh mengerjakan untuk siapa yang dia mau gitu kan. Maka syarat ini harus ada. Dan untuk diketahui
haji itu tidak boleh sekali haji untuk satu keluarga. Kalau itu yang ditanyakan tadi ya, satu kali haji lalu dikerjakan untuk satu keluarga. Enggak, satu badal haji itu hanya untuk satu orang. Nah, ini jangan tertipu, nanti kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada oknum lah ya, katakanlah oknum. Nggak tahu sekarang masih ada, tapi dulu waktu kita di sana itu ada orang yang siap untuk menghajikan untuk 5 orang gitu. Kita kadang tertarik dengan tawaran yang dia minta murah. Dia murah memang, tapi kalau dikali 5 jadi mahal kan. Jadi sekali perjalanan hajinya itu untuk 5 orang, untuk lebih dari 1 orang itu tidak dibolehkan. Jadi hanya untuk satu saja. Dan secara hukum fikih berdasarkan kepada hadis tadi, para ulama mengatakan itu dibolehkan. Sekira itu, mudah-mudahan guru-guru kita bisa menambahnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz ada tambahan? Nah. Taib. Ya, untuk bayaran seperti apa Ustaz? Pertanyaan terakhir. Menerima bayaran. Nah. Mungkin ada sedikit tadi yang di terakhir itu ya, masalah travel, bahwa ya artinya gini, untuk badal ya boleh jamaah haji itu sendiri untuk mencari orang gitu ya, mencari orang yang akan bisa membadalkan saudaranya ataupun keluarganya. Boleh langsung ya, carilah orang-orang yang kita kenal di sana, di Arab Saudi misalnya, mungkin mahasiswa yang di sana, atau mungkin orang-orang yang tinggal di sana kita tahu gitu secara ibadah dia benar, kemudian amanah dan akidahnya benar, ya kita tidak ada masalah. Namun kalau kita tidak mengetahui misalnya dan boleh kita titip sama travel, ya boleh, artinya kita minta tolong kepada penanggung jawab travel untuk mencarikan orang-orang yang bisa membadalkan. Ya, bagi travel ini adalah sebuah ledang amal gitu untuk mencarikan jamaahnya, menolong jamaahnya. Tapi jangan pula itu menjadi bagian bisnisnya. Ini memang jangan pula itu menjadi bagian bisnisnya. Misalnya ditetapkan oleh travel gitu kan, untuk badal haji 15 juta gitu. Tapi sampai kepada pelaksananya adalah 5 juta, 10 juta lah katakan. 5 juta sudah potong pula gitu administrasinya gitu. Jangan, ini peluang menolong orang jamaah haji luar biasa. Nah, artinya bahwa kalau ada jemaah haji kita ingin minta tolong dicarikan, maka carikan dan carikan kepada orang-orang yang amanah. Jangan tergiur dengan sampai yang tadinya, jangan tergiur dengan orang saya cukup 1.000 rial saja, rupanya 10 orang dilakukannya itu. Ini fatal, ini fatal. Maka nasihat untuk para pelaksana travel, para pemilik travel, bantulah jemaah-jemaah kita yang ingin dicarikan orang-orang yang akan membadalkan haji keluarga mereka, dan bayarkanlah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh mereka. Agar menghilangkan zon kepada kita, ya suruh mereka transaksi, pertemukan orang yang meminta dengan orang yang akan melaksanakan, pertemukan, biarkan mereka sepakat berapa yang akan dibayar. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Karena ada di komentar Ustaz tadi, saya teringat pula bahwasanya ada satu syarat, dan ini mansus dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya yang menghajikan orang yang mesti melalui miqat itu mesti dihajikan oleh orang yang juga melalui miqat. Jadi afaqiyyin yahujju anhum afaqiyun, miqatiyun, wa amma man dunal miqat fala yahujju anhum. Maknanya sekarang kita dari Indonesia, lalu carikan orang menghajikan orang Indonesia, orang yang dari Makkah tanpa melalui miqat, maka ini
tidak memenuhi syarat. Kadang-kadang sebagian jemaah karena ingin murah meriah. Ini kita semangat murah meriah ini yang masalah selalu. Di Mekah saja lebih murah. Karena seperti yang katakan Dr. Helmi tadi, dan ini sangat banyak terjadi. Ya, satu orang menghajikan untuk ramai orang. Ya, dulu masalah mulai berangkat dari masalah boleh nak umrah berulang-ulang. Nah, kalau dia berangkat dari umrah berulang, oke lah, umrah berulang-ulang untuk sekali ini umrah untuk sianu, umrah sekali ini. Tapi sekarang masuk ke bab haji oleh orang-orang jahil. Kalau umrah aja boleh berulang-ulang, padahal masih masalah khilafiyah. Nah, masuk pula ke haji berulang-ulang, ini tidak ada khilafiyahnya. Tapi karena kejahilan, yang keluarga yang minta dihajikan juga tidak berilmu, dan orang yang menipu sama Nabi. Ya, oleh itu maka hati-hati karena ini masalah ibadah. Di dunia saja tuan-tuan tidak mau rugi, kadang tawar menawar kan, apalagi sampai di akhirat nanti ternyata tidak ada hasilnya sama sekali di akhirat. Kita nak berbakti pada orang tua, ya tapi harus tawar menawar harga. Ya, gara-gara ingin cari murah, akhirnya tidak bisa tidak mendapat hasil sama sekali. Jadi harus diingat sekali bahwa hajinya afaqihin mesti oleh afaqihin atau miqatiyun, harus orang yang dari miqat. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan dari Abu Aisyah di seputaran Gresik di Jawa Timur. Satu pertanyaan lagi Ustaz, sebelum kita close diktat kita untuk kesempatan hari ini, masih persoalan haji Ustaz. Ini persoalan mahram Ustaz. Dari Rini di Cipta Karya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya mengenai persoalan mahram. Ada beberapa penyedia biro perjalanan haji yang membolehkan perempuan yang masih lajang itu melaksanakan ibadah haji tanpa mahram Ustaz. Itu disediakan oleh travelnya dengan bayaran tertentu, disediakan oleh travel. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, orang kita ini memang sangat kreatif. Ya, mahram bisa saja diadministrasikan. Ini namanya mahram administrasi. Sesungguhnya aturan mahram itu dibuat, itu bukan administrasi. Itu aturan syar'i. Bahwasanya seorang wanita tidak dibenarkan musafir sehari semalam jarak sehari semalam. Di masa itu namanya musafir, kecuali dengan mahram. Kecuali dengan mahram. Ini pendapat ghalibul ulama, jamaahirul ulama. Ada mukhalif, tapi khilafun yani la yu'tabar. Karena berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa nanti akan ada seorang wanita berjalan dari San'a ke Makkah, tapi tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Yaitu Nabi bukan mengatakan membolehkan, saking amannya negeri itu. Dan memang terjadi di masa awal-awal berdirinya kerajaan Saudi seperti yang disebutkan oleh Syakib Arslan, seorang pujangga dari Lebanon itu, di awal tahun 80-an Masehi. Orang musafir dari ujung ke ujung di Arab Saudi, perempuan dengan segala perhiasannya, tak akan ada orang yang berani menghadangnya. Subhanallah. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Nah, kembali kepada masalah mahram. Memang khilaf terjadi dalam masalah ini, dalam masalah haji, karena haji itu kan rukun, fardu. Nah, seorang wanita dia sudah berkewajiban haji, ada zad, ada rahilah, ada bekal, dan ada kendaraan, dan aman di jalan. Tetapi dia tidak punya mahram. Dia yang namanya haji musafir, dan musafirnya bukan sebentar. Kalau Indonesia haji reguler 40 hari, haji plus berapa Ramadan?
15 sampai 20 hari. Ini bukan sehari semalam lagi, berhari-hari bermalam-malam. Nah, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya wanita tak boleh musafir tanpa mahram. Nah, dalam menyikapi ini ulama berpendapat karena terjadi ta'arud bainal maslahah wa bainal mafsadah. Maslahat menunaikan ibadah haji, mafsadahnya musafir tanpa mahram itu berbahaya. Dan mohon maaf ya, di lapangan ya banyak sekali pengalaman-pengalaman buruk orang yang berangkat tanpa mahram. Apalagi di negeri yang biasa ikhtilat, yang juga tidak mengambil hal penting dalam masalah mahram ini, seperti kita. Saya masih ingat di awal-awal saya masih baru masuk ke Madinah Ustaznya, itu jemaah haji kita laki-laki perempuan sekamar, dengan alasan saya dan istri saya, dokter dengan istrinya, dokter dengan istrinya, di 3 pasang sekamar. Dan alhamdulillah saya pernah menyelesaikan masalah ini. Istrinya, misalnya istri dokter lebih duluan masuk kamar, beliau mungkin pergi makan dulu, antri beli albek itu lama antrinya. Saya karena ada kebutuhan, mungkin ada hajat cepat pulang, saya pulang duluan. Istri saya pun belanja pula di Pasar Seng. Nah, itu kan tempat belanja Indonesia dulu favoritnya, atau di Ja'fariyah. Jadi istri beliau duluan, saya duluan, istri saya belakangan, dia belakangan. Yang namanya sekamar, dan karena sudah berhari-hari bersama tentu menjadi terbiasa. Akhirnya di situ tidak ada orang, saya masuk kamar. Saya dengan niat baik, karena ini kan istri saudara saya, masa musim haji saya melakukan apa-apa. Masuk saya kamar karena ada kebutuhan masuk kamar. Dalam kondisi seperti itu pulang suaminya, pulang dokter. Bertemulah kami berdua dalam yang namanya pintu kamar tertutup, lalu berdua istri kita dengan orang lain yang juga masih terhitung masih lumayan muda. Akhirnya bertumbuklah saya dengan dengan beliau ini tanpa tanya lagi, terbakar api cemburunya. Akhirnya bertumbuh, ya. Nah, musim haji, jidal saja tidak boleh bertengkar, apalagi bertumbuh. Tapi ini bukan sekali dua terjadi, sering terjadi. Akibat mahram, akibat ikhtilat, apalagi mahram administrasi. Ada lagi yang mahram administrasi ini, otomatis karena dia mahramnya dibuat sekamar. Na'udzubillah, semua na'udzubillah, orang lain mengira betul-betul mahram, terjadilah apa yang terjadi. Nah, dan seterusnya. Ada ya 2 orang, satu istrinya pergi, yang satu suaminya pergi, dan mereka teman sekantor pula. Jadi selama di musim haji seperti suami istri, jadi istri administrasi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi pada zaman ini sepertinya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bila ada sekelompok wanita yang thiqat itu yuqumna maqamal mahram. Nah, ada enggak yang seperti ini, yang thiqat, yang mengerti mahram itu, dia mengerti aturan-aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan? Kalau ada, ya mungkin pendapat Imam Syafi'i, bila ada majmu' minat thiqat bisa dipakai. Tapi kalau tidak, maka baginya belum wajib haji karena ada penghalangnya. Kalaulah tidak aman di jalan, menjadi salah satu rukhsah untuk tidak melakukan haji, maka kondisi wanita tidak punya mahram yang jelas aturan syar'inya, maka lebih punya alasan untuk mengundur dulu hajinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Ada tambahan Ustaz? Nah?
Baik. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita selesai di program Diktat untuk tema Mutiara Hikmah dari Ibadah Haji. Mungkin akan ada lanjutan dari sesi berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan dari penjelasan para guru kita ini bisa bermanfaat, dan dari pertanyaan yang antum lontarkan bisa juga memetik hikmah dari apa yang sudah kita bicarakan. Jazakallahu khairan untuk perhatian antum semua. Jazakallahu khairan untuk ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.